Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Nah, ayo kita selalu lakukan 3M. Apa itu 3M? Yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cuci tangan itu harus dengan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, kalau kalian sudah mencuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Nah, anak-anak semua, mintalah bantuan kepada ayah bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran ini ya. Jangan lupa ucapkan tolong jika meminta bantuan. Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar di muatan IPA atau mata pelajaran IPA di tema 9 subtema 1. Adapun materinya adalah karakteristik matahari dan planet dalam tata surya. Nah, di dalam karakteristik matahari, nah kalau kalian perhatikan gambar daripada matahari yang Bapak tampilkan ini, nah di sini kalian akan melihat gambar matahari ini di mana lapisan yang pertama itu adalah corona. Corona itu kalau kalian melihat gambar atau foto virus itu kan ada yang seperti bulu-bulu itu adalah namanya corona. Nah, lapisan kedua itu namanya kromosfer. Nah, untuk lapisan ketiga itu namanya fotosfer, dan lapisan yang keempat yang paling panas itu adalah inti daripada matahari. Nah, apa sih karakteristik daripada matahari ini? Matahari ini merupakan bintang yang menjadi pusat daripada tata surya. Nah, yang kedua itu karakteristik daripada matahari ini adalah matahari ini merupakan bola gas hidrogen yang memancarkan panas dan cahaya yang berukuran sangat besar. Nah, selanjutnya yang ketiga karakteristik daripada matahari ini yaitu energi dari panas dan cahaya matahari ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi. Jadi manfaat daripada sinar matahari ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk pencahayaan kita untuk melihat, kemudian mungkin dengan cahaya atau panas matahari itu bisa kita gunakan untuk mengeringkan pakaian ketika kita sudah selesai mencuci baju dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita beralih ke karakteristik daripada planet-planet yang ada di dalam tata surya. Seperti Ananda ketahui bahwa planet yang pertama itu adalah planet apa nih? Ini adalah planet Merkurius. Planet Merkurius ini karakteristik yang pertama itu adalah planet terkecil dalam tata surya yang lintasannya itu paling dekat dengan matahari. Kemudian yang kedua, Merkurius itu tidak memiliki satelit alam. Dia tidak mempunyai satelit dan tidak memiliki atmosfer. Kemudian karakteristik yang ketiga daripada Merkurius ini, keadaan Merkurius itu ekstrim. Suhu di siang hari itu bisa mencapai 430 derajat Celcius, bayangkan. Sedangkan air mendidih di bumi itu 100 derajat Celcius, bukan main panasnya. Kalau di sana itu 430 derajat Celcius. Kalau kita ke sana sudah dipastikan pasti menjadi gosong. Kemudian jikalau malam hari itu suhu di sana bisa mencapai
kurang dari 183 derajat Celcius atau minus 183 derajat Celcius. Jadi kalau kita ke sana siang hari pasti jadi gosong, kalau malam hari dipastikan kita bisa menjadi es. Nah, selanjutnya kita beralih ke planet yang kedua. Ini ke planet yang kedua ini namanya planet Venus. Nah, planet Venus ini karakteristiknya adalah planet yang paling panas dalam tata surya. Kenapa? Karena kalau Merkurius tadi itu suhunya 430 derajat Celcius, nah di Venus ini bisa mencapai 470 derajat Celcius. Luar biasa panasnya. Kemudian diameter Venus ini adalah 12.100 km, itu hampir sama ukurannya dengan bumi kita yang kita tinggali ini. Kemudian karakteristik dari Venus yang ketiga yaitu dia dikenal atau disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora. Nah, kalau kalian bangun di pagi hari sekitar pukul 3:30 atau setelah selesai sholat subuh, silakan keluar rumah dan perhatikan di arah timur, itu sekitar 45 derajat. Jika ada bintang yang paling terang, nah itulah bintang fajar atau bintang kejora, atau yang lebih kita kenal yaitu planet Merkurius. Nah, selanjutnya anak-anakku semua, kita beralih ke planet yang ketiga. Kalian pasti tahu kan ini planet apa? Betul, ini adalah planet bumi. Planet bumi ini adalah di mana kita tempat tinggal kita. Ini adalah planet yang satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Nah, karakteristik daripada bumi ini diselimuti oleh atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi langsung sinar matahari dan benturan meteor. Jadi itu semacam benteng kita daripada radiasi dari sinar matahari dan benturan daripada meteor. Nah, selanjutnya karakteristik daripada bumi selanjutnya adalah 2/3 bagian daripada bumi itu ditutupi oleh air. Jadi kalau dilihat atau foto dari satelit itu kita bisa melihat daripada gambar bumi ini bentuknya warna biru. Itu semuanya karena 2/3 itu adalah air gitu ya. Makanya kalau dilihat dari foto satelit itu akan berwarna biru, sangat-sangat indah. Kemudian yang terakhir, tentu saja karakteristik bumi kita itu adalah dia memiliki satelit alami, yaitu yang sering kita lihat di malam hari yaitu bulan. Nah, itulah salah satu satelit satu-satunya bumi yang kita sebut dengan bulan. Nah, itulah anak-anak semua karakteristik daripada planet yang ketiga yaitu planet bumi. Nah, selanjutnya planet yang keempat ini adalah, kalau tidak salah ini adalah planet Mars. Nah, ini adalah planet Mars. Nah, planet Mars ini memiliki julukan planet merah. Memang warnanya merah gitu. Nah, kemudian karakteristik yang kedua atau selanjutnya itu di Mars ini tidak ada air dan atmosfernya kayak karbon dioksida maksudnya, sehingga planet ini tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Nah, selanjutnya tentu saja karakteristik daripada planet Mars ini itu memiliki 2 satelit alami, yaitu yang disebut dengan Phobos dan Deimos. Nah, itu adalah planet yang keempat. Anak-anakku semua, kita beralih ke planet yang kelima. Planet kelima ini bentuknya sangat besar karena memang dia adalah planet yang terbesar. Ya, tidak salah lagi, ini adalah planet Jupiter.
planet Jupiter ini, anakku semua, itu karakteristiknya tentu saja seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwa planet ini adalah planet terbesar dalam tata surya. Kemudian karakteristik yang kedua daripada planet ini, planet ini disebut juga planet gas. Nah, karena tidak memiliki permukaan yang padat. Selanjutnya, yang terakhir daripada karakteristik daripada Jupiter ini tentu saja memiliki satelit alami terbanyak, yaitu 79 satelit. Nah, anak-anakku semua, selanjutnya planet yang ke berapa ini? Selanjutnya yaitu planet Saturnus. Nah, planet Saturnus ini itu kalau kita perhatikan ini kan ada cincin-cincinnya gitu. Nah ini adalah karakteristik pertama daripada planet Saturnus ini. Planet Saturnus ini memiliki cincin yang melingkarinya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa cincin ini terbentuk dari miliaran bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Nah, selanjutnya karakteristik daripada planet Saturnus ini tentu saja memiliki 60 satelit alam. Satelitnya yang terbesar itu dinamakan dengan Titan. Selanjutnya, planet yang kita saksikan ini dinamakan dengan planet Uranus. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan, hasil penyerapan cahaya merah oleh gas metana di atmosfer teratasnya. Nah, planet Uranus ini memiliki sumbu rotasi berimpit dengan bidang orbitnya sehingga kedua kutub saling bergantian terhadap matahari. Nah, selanjutnya planet yang terakhir itu adalah planet Neptunus. Nah, kalian bisa melihat planet ini indah sekali, warnanya biru gitu. Nah, planet ini adalah planet terjauh dari sistem tata surya kita, memiliki skala revolusi terlama. Nah, Neptunus ini sering disebut dengan kembaran planet Uranus karena memiliki ciri-ciri mirip dengan Uranus. Jadi Neptunus ini adalah planet yang terjauh. Nah, kalau kita saksikan data yang ini adalah rotasi dan revolusi planet-planet. Nah, itu planet Merkurius itu skala rotasinya adalah 59 hari, skala revolusinya 88 hari, dan selanjutnya. Nah, silakan Ananda baca sendiri. Nah, tugas kalian di rumah tentu saja carilah video daripada video Rico, kalau tidak salah itu ada film Rico, nanti Bapak kirim linknya di deskripsi daripada video ini. Silakan Ananda putar ulang-ulang, kemudian hafalkan lagunya. Nah, itu akan memudahkan Ananda untuk mengetahui daripada karakteristik daripada matahari dan planet-planet di sistem tata surya. Nah, untuk selanjutnya soal nanti akan Bapak kirimkan melalui via WA. Nah, silakan nanti dijawab di kertas di buku. Jangan lupa tulis namanya, kemudian hasilnya nanti tolong fotokan di WA ya, fotokan ke Bapak, kirim via Japri saja ya. Mungkin cukup ini saja materi yang Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.